Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Mahdalena. Nama saya Dila Septiani Nur Hidayah. Nama saya Raiza Putri. Kami dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Margasi akan melakukan uji coba praktikum korosi terhadap paku. Selamat menyaksikan. Berikut alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat-alatnya, yang pertama adalah rak tabung reaksi, kedua, tabung reaksi sebanyak 7 buah, ketiga hamplas, keempat gunting, kelima pinset, ketujuh sarung tangan plastik, 8 corong kecil, dan 9 kertas HPS dan alat tulisnya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama, paku sebanyak 7 buah dengan masing-masing paku berukuran 5 cm. Kedua, air biasa atau H2O. Ketiga, air garam atau NaCl. Keempat, HCl sebagai asam. Kelima, NaOH sebagai basa. Keenam, logam Mg. Ketujuh, logam tembaga atau Cu yang berasal dari kabel. Kedelapan, minyak. 9 plastik. 10 karet. Dan yang terakhir adalah tisu. Untuk prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, tempelkan label yang sudah diberi nama pada masing-masing tabung reaksi. Untuk label A, air biasa, label B, larutan NaCl, label C, larutan HCl, label D, larutan NaOH, label E, logam Mg, label F, logam tembaga atau Cu, label G, minyak. Ketiga, satu paku dililit dengan logam Mg, kemudian satu paku lagi dililit dengan logam tembaga atau Cu. Keempat, ukur setiap cairan yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml. Kelima, masukkan masing-masing cairan yang sudah diukur tersebut ke dalam tabung reaksi. Keenam, masukkan paku ke dalam masing-masing tabung reaksi. Ketujuh, tutup tabung A, B, C, D, dan G dengan menggunakan plastik dan karet, kecuali tabung E dan F. Kedelapan, masukkan setiap tabung reaksi pada rak tabung reaksi. Lalu yang terakhir, diamkan selama 7 hari dan amati setiap perubahannya. Di hari pertama masih belum menunjukkan perubahan apapun. Namun, pada tabung yang berisi larutan HCl terdapat banyak gelembung yang muncul. Nah, di hari ketiga, pada tabung A yang berisi air biasa, ada yang mengendap di bawah permukaannya. Pada tabung B yang berisi NaCl, juga ada yang mengendap di bawah permukaannya. Kemudian airnya pun menjadi keruh. Lalu pada tabung C yang berisi HCl, banyak yang mengambang berwarna hijau seperti lumut. Masih terlihat banyak gelembung dan paku berubah menjadi warna hitam. Lalu pada tabung D yang berisi NaOH, airnya berubah menjadi kekuningan. Pada tabung E yang berisi logam Mg, airnya berubah menjadi keruh. Kemudian pada tabung F yang berisi logam Cu, airnya juga menjadi keruh serta ada yang mengendap di bawah. Pada tabung G yang berisi minyak, tidak ada perubahan yang terlihat. Nah, setelah 7 hari, buka penutup plastiknya dengan hati-hati dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Kemudian, ketika membuang cairan dari dalam tabung ke wastafel, nyalakan keran untuk menetralisir larutan yang dibuang. Lalu, ambil paku menggunakan pinset dan letakkan di atas kertas HPS yang sudah disediakan. Amati apakah ada paku yang berkarat atau tidak. Setelah diamati, pada tabung A yang berisi air biasa,
Paku berkarat di bagian atas dan di bagian tengah, serta airnya berubah menjadi sedikit keruh dan ada endapan di bawahnya. Pada tabung B yang berisi NaCl, paku berkarat di bagian atas, bagian tengah, dan bawahnya agak hitam. Airnya keruh dan ada endapan di bawahnya. Pada tabung C yang berisi HCl, paku berkarat hampir di setiap permukaannya. Kemudian pakunya berwarna hitam, serta airnya sedikit kekuningan dan tidak ada endapan di bawah. Tabung D yang berisikan NaOH, paku tidak berkarat, airnya berubah sedikit kekuningan, serta tidak ada endapan di bawahnya. Pada tabung E yang berisi logam Mg, bagian atas dan bawah paku berubah menjadi warna hitam dan ada titik-titik karatnya. Pada tabung F yang berisi logam Cu atau logam tembaga, paku di bagian atasnya berkarat dan bagian tengah sampai bawah ada titik-titik hitam dan titik-titik karat, serta airnya berubah menjadi sedikit keruh dan ada endapan di bawahnya. Kemudian pada tabung terakhir yaitu tabung G yang berisi minyak, paku di bagian bawah dan atasnya berwarna hitam tapi tidak terlalu pekat, serta airnya berubah menjadi keruh dan ada banyak endapan di bawahnya. Sekian uji coba praktikum korosi terhadap paku dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga video ini membantu dan bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Jangan lupa di like ya, kalau yang banyak like itu kan lumayan dapat duit.